Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Kita dapat berkumpul walaupun pada Zoom meeting kali ini saja. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi kali ini kita membahas tentang strategi penerapan dan peran guru pembelajaran sains dan matematika di pendidikan anak usia dini dan permasalahan dalam penerapan pembelajaran sains dan matematika permulaan di pendidikan anak usia dini. Saya, Febri Nur Susanti, selaku moderator dari kelompok 3, akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun rangkaian acara pada diskusi kali ini terdiri dari yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Adapun kelompok 3, yang pertama, anggota saya Sufianisa Muslikah, yang kedua, Dela Puspita, yang ketiga, Zalika Ruspitasari, yang keempat, Eni Maitika Aryani, dan yang terakhir saya sendiri, Febri Nur Susanti, sebagai moderator. Baik, langsung saja memasuki sesi pertama, yaitu pembukaan dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Eni Maitika Aryani untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. A. Strategi penerapan dan peran guru pembelajaran sains dan matematika di PAUD. 1. Matematika. Keterampilan yang dibutuhkan dalam permainan matematika. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembelajaran matematika itu berlangsung efektif dan berhasil dengan baik seperti apa yang diharapkan. Berikut adalah tips agar pembelajaran matematika bersama anak berhasil dengan baik. 1. Lakukan pengulangan. 2. Lingkungan yang kondusif. 3. Buat menyenangkan. 4. Gunakan beragam media. Adapun peran guru dalam mengembangkan kegiatan belajar matematika. 1. Membangun rasa ingin tahu anak secara alami tentang bentuk, ukuran, jumlah, konsep-konsep dasar lain dalam matematika. 2. Peduli dan tertarik terhadap apa yang dikatakan anak. Hal ini akan mendorong anak untuk menceritakan pengalaman dan pengalaman mereka. 3. Penerimaan terhadap sejumlah kegiatan matematika yang dilakukan anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian metode permainan berhitung. Yang pertama, dengan metode bercerita. Kedua, metode bercakap-cakap. Ketiga, metode tanya-jawab. Keempat, metode pemberian tugas. Kelima, metode demonstrasi. Keenam, metode eksperimen. Kemudian, yang dua, sains. Peran guru dalam perencanaan sains pada anak usia 5-6 tahun. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru mempersiapkan RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Kegiatan yang dibuat 1 minggu sekali mengacu pada tema dan RPPM, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan, yang sudah dibuat selanjutnya. Kemudian dilanjutkan oleh Zalika. Slide-nya belum berganti ya.
Baik, selanjutnya pentingnya pengenalan sains pada anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran sains dengan segala macam pengembangannya bertujuan agar anak memiliki kemampuan pemecahan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metode sains. Yang kedua, membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, meletakkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan proses sains. Keempat, mengembangkan sikap ingin tahu, terbuka, kritis, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, membantu anak agar mampu mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. B. Permasalahan dalam penerapan pembelajaran sains dan matematika. Permulaan di PAUD 1 Matematika berikut kendala yang sering terjadi di sebuah lembaga. Perasaan takut para pendidik karena aturan yang berlaku tidak memperbolehkan anak usia dini diajarkan konseling. Masih banyak pendidik yang hanya merapikan pelajaran yang ada di buku. Kurang kreativitasnya pendidik dalam menciptakan AP. Sulitnya menerapkan logika matematika pada anak usia dini. Tidak semua anak mau mengikuti pembelajaran yang diberikan. Tuntutan orang tua wali dapat membumbungkan optimisme guru untuk mengajar konseling pada anak usia kognitif. Anak yang optimal dapat menghambat proses pembelajaran. Lemahnya kerjasama antar teman saat diadakan permainan kelompok. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami membuka sesi pertama dengan 3 orang penanya, bisa menyebutkan nama, kelompok, dan pertanyaannya. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri dari kelompok 7 yang bertanya. Menurut kalian, jika nanti kalian menjadi guru, apakah kalian akan menerapkan pembelajaran sains? Padahal kan anak-anak pasti akan merasa bosan jika pembelajarannya hanya berjalan dengan menonton saja. Sedangkan di makalah pembelajaran sains dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan. Jelaskan pendapat kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky Yuliana Putri atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, saya dari kelompok 8. Di sini saya ingin bertanya tentang permasalahan dalam penerapan pembelajaran sains dan matematika permulaan PAUD. Pada bagian B, poin pertama, ada dijelaskan bahwasannya permasalahan yang sering terjadi di suatu lembaga yaitu adalah kesalahpahaman antara orang tua wali dan pendidik. Kira-kira bagaimanakah cara atau solusi yang dapat kalian berikan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tentang kesalahpahaman antara orang tua wali dan pendidik ini? Selain itu, di sini juga dijelaskan ada beberapa kendala lain yang terjadi di sebuah lembaga. Salah satunya adalah sulitnya menerapkan logika matematika pada anak usia dini. Menurut kalian, mengapa hal ini dianggap sulit? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Miftahul Jannah. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Masih ada satu penanya lagi untuk sesi pertama. Baik, saya ingin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Zubeida dari kelompok 5, ingin bertanya, bagaimana strategi penerapan sains dan matematika di TK kalian? Itu tuh menurut kalian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kami tutup sesi pertama. Mohon ditunggu ya jawabannya. Kami akan mencarinya terlebih dahulu. Berikan kami waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Miftahul Jannah, kelompok 8. Pertanyaannya tentang permasalahan dalam penerapan pembelajaran sains dan matematika permulaan di PAUD. Pada bagian B, poin pertama ada dijelaskan bahwasanya permasalahan yang sering terjadi di suatu lembaga yaitu adalah kesalahpahaman antara orang tua wali dan pendidik.
Kira-kira bagaimanakah cara atau solusi yang kalian berikan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tentang kesalahpahaman antara orang tua, wali, dan pendidik? Selain itu, di sini juga dijelaskan ada beberapa kendala lain yang terjadi di sebuah lembaga. Salah satunya adalah sulitnya menerapkan logika matematika pada anak usia dini. Menurut kalian, mengapa hal ini dianggap sulit? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi, menurut saya, cara atau solusi yang bisa saya berikan jika sudah mengajar nanti begini. Nanti kan waktu pertama kali ke sekolah, kan sebagian besar orang tua itu pasti mengantar anaknya ke sekolah. Kalaupun tidak mengantar, pasti ada saja pihak keluarga yang mengantar anaknya ke sekolah. Nah, dari situ untuk pertama kalinya, orang tua, wali, dan pendidik itu bertemu. Dari pertemuan pertama, nggak mungkin kan langsung belajar. Nah, kebanyakan pasti perkenalan terlebih dahulu. Dari perkenalan tersebut, mungkin ya karena pertama kali masuk TK, kebanyakan tuh orang tuanya tuh menemani anaknya gitu. Terus dari pertemuan itu kita bisa ajak orang tua anak untuk berdiskusi rapat, misalnya membuat kesepakatan antara orang tua dan wali dan pendidik. Misalnya dalam jangka 1 bulan kita mengadakan 4 kali pertemuan. Dari situ di 4 kali pertemuan kita pendidik dan orang tua wali bisa sama-sama mengatasi masalah yang ada pada anak, si A, si B, atau si C, dan seterusnya. Karena kan setiap anak itu masalahnya berbeda ya. Kemudian jika pertemuan orang tua wali pendidik tadi tidak juga bisa memecahkan masalah, mungkin karena banyaknya murid yang lain, jadi nggak terlalu detail gitu. Jadi kita bisa mengadakan pertemuan cuman berdua gitu antara si orang tua murid tadi sama pendidik. Terus kemudian karena di sana ditanya lagi kendala lain yang terjadi di sebuah lembaga sulitnya menerapkan logika matematika pada anak usia dini itu kenapa sulit kan? Jadi menurut saya kenapa sulit? Jadi begini, kenapa sulit? Karena ketika saya nih misalnya bukan bidangnya, istilahnya bukan ahli dalam matematika, dengan adanya MTK itu aja sudah saya bilang sulit, dengar namanya aja bilang sulit gitu. Mengingat yang diajarkan, pengalaman pribadi saya, guru menjelaskan di papan tulis misalnya 2x1. Nah nantinya yang dikasih tugas itu beda lagi, misalnya 2x1 jadi 2/3 gitu. Nah MTK kembali lagi yang diajarkan di anak usia dini itu paling 1-10 aja ya. Selebihnya mungkin bisa sampai 11, mentok bisa 20 buat anak TK. Bukan kita nggak bisa ngajarin sampai 100, tapi lebih mengetahui standar anak usia dini itu 1-10 aja gitu. Kalaupun lebih itu nggak apa-apa. Jadi kita terapkan dulu. Kalau MTK itu mudah bagi anak dan nanti anak itu bisa senang dan senang terus menerima gitu. Jadi kalau udah senang hati kita tuh dengan senang hati kita bisa mengerjakan dengan mudah. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Feby atas penjelasan panjangnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Jubaida. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi penerapan sains dan matematika di TK? Oke. Jadi saya kan nggak pernah gitu ya untuk jadi guru TK. Jadi cuma pengalaman aja ya. Jadi pengalaman saya tuh strategi penerapan sains dan matematika di dalam TK. Pertama-tama, anak diminta untuk mengerjakan kegiatan matematika yang berhubungan dengan sains, seperti pengelompokan warna dari balok, warna dari kayu, mengurutkan daun yang berukuran kecil,
kebesar, dan lain-lain. Pembelajaran sains dalam mengembangkan kemampuan matematika anak yaitu dengan metode tanya jawab dan metode menceritakan kembali atas materi Maaf, jaringan saya terkendala, jadi saya akan melanjutkannya. Nah, pembelajaran sains dengan metode tanya jawab dan metode menceritakan kembali atas materi yang telah dipelajari. Pelajaran ternyata meningkatkan kemampuan matematika anak. Dan ada pula strategi dalam akal kami juga, yaitu satu, lakukan pengulangan yang bisa berfungsi sebagai pemuat sehingga konsep lebih tertanam di otak anak. Sesering-seringlah melakukan pengulangan terhadap konsep matematika yang telah diajarkan. Dua, lingkungan yang kondusif, anak tidak akan pernah bisa berkembang optimal dalam hal apapun jika tidak ada lingkungan kondusif menunjang. Baik, saya akan melanjutkan dengan itu apa tuh punya Zoom-nya Warisma Sairin. Tadi di strategi yang kedua ya, lingkungan yang kondusif, anak tidak akan pernah bisa berkembang optimal dalam hal apapun jika tidak ada lingkungan kondusif yang menunjang, membantu menumbuhkan semangat belajar, penghargaan, dan penguasaan matematika pada anak-anak adalah sangat penting sebab perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dunia saat ini membutuhkan kemampuan matematika cukup kuat. 3. Buat menyenangkan, belajar apapun akan sangat efektif jika pembelajarannya menyenangkan, maka agar pembelajaran matematika berhasil efektif. 4. Gunakan beragam media belajar. Itu tidak harus berhadapan dengan buku dan alat tulis. Guru sekali menonton video edukatif kepada anak sesuai pembelajarannya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Jika ada yang ingin menyanggah, kami persilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Nisa. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Sufianita. Strategi dan peran guru dalam pembelajaran sains dan matematika. Menurut kami kan peran guru dalam perencanaan sains dan matematika pada anak TK sebelumnya memulai kegiatan pembelajaran guru mempersiapkan RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, yang dibuat 1 minggu sekali mengacu pada tema dan RPPM, atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang sudah dibuat sebelumnya. RPPH tersebut mencakup tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang dicapai, indikator, media pembelajaran, jadwal pembelajaran, serta lembar penilaian harian anak. Peran guru dalam pengenalan sains dan matematika, guru harus terlibat langsung dalam kegiatan sains dan matematika tersebut karena kegiatan pengenalan sains dan matematika yang ada dan selalu dilakukan oleh guru adalah kegiatan percobaan saja. Selain dukungan kepada anak dalam melakukan percobaan sains dan matematika, anak juga diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan, tidak dengan dipaksa
maka anak juga harus merasa senang saat melakukannya. Sekian jawaban dari saya. Baik, saya izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Mimit yang bagaimana solusi mengatasi permasalahan kesalahpahaman antara orang tua dan pendidik. Sebagai guru, kita bisa memberikan solusi, misalnya dari orang tua anak mengharapkan anak-anaknya diajarkan untuk calistung atau baca tulisan hitung. Sedangkan untuk usia tersebut, anak belum dianjurkan untuk belajar calistung. Tentu hal tersebut bisa menjadi kesalahpahaman antara orang tua dan guru. Jadi, kita bisa menunjukkan aturan-aturan yang menjelaskan bahwa pada usia tersebut, guru tidak diperbolehkan untuk mengajarkan calistung pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan pengertian atau pemahaman kepada orang tua anak bahwa bukan hanya kemampuan akademik anak saja yang perlu dikembangkan, akan tetapi ada banyak aspek yang sama pentingnya yang juga perlu dikembangkan, seperti fisik dan sebagainya. Itu saja tambahan dari saya. Jika teman-teman ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Juliana Putri. Pertanyaannya, jika saya menjadi guru, saya akan penerapan sains. Kenapa? Karena dari pembelajaran sains, anak-anak bisa belajar. Kalau anak usia dini, kan nggak mungkin kita jelaskan sains itu bla bla bla. Ya, pasti anak itu males mendengarkan, yang nggak bisa kayak diceramahi, cuma dengarkan aja, kelihatan menonton aja. Nah, dengan pembelajaran sains di anak usia dini, ini kita bisa terapkan ke anak sekaligus praktek. Di misalnya nih, sebelum pembelajaran dimulai, pasti ada tuh yang namanya RPPM. Kegiatan di dalam minggu ini. Itu apa misalnya? Tadi pembelajaran sains, nah kita sebagai guru menyiapkan, kalau sudah tahu mau praktek ambil contoh yang kami mau, lakukan nyata eksperimen, permen, pelangi, nanti contohnya bisa dilihat, ya kami udah siapkan permen warna-warni, piring, air, panas, gelas, sendok, nah nanti bisa tuh kita minta anak untuk menyusun permen warna-warni bentuk bulat, terus kita sebagai guru nanti yang menuangkan air panas tadi ke dalam piring. Nah, kalau ditunggu beberapa saat, warna yang ada di permen itu nanti meleleh jadi bentuk pelangi. Nah, itu salah satu contoh dari pembelajaran sains ke anak usia dini. Di sana juga anak-anak yang lihat pasti bilang, wah, Bu Guru ternyata kalau permen warna-warni dikasih air panas bakal jadi pelangi ya. Mungkin seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih Lika. Sama-sama. Baik, pertanyaan sudah dijawab semua. Apakah ada teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah jawaban dari kami? Kami persilahkan. Baik, saya akan mencoba menambahkan pertanyaan dari Saudari Ida tadi ya. Jadi penerapan strategi pembelajaran sains pada anak dilakukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi, kritis, dan kreatif. Pembelajaran sains pada anak lebih menekankan kepada anak bahwa sains dan matematika adalah hal yang sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan melakukan suatu eksperimen bersama anak,
Anak mengenal konsep sains dan matematika tidak hanya sebatas teori, tetapi sekaligus mengajak anak berpikir dengan mengutarakan pertanyaan seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Sehingga anak dapat menjawab sendiri melalui kegiatan eksperimen yang mereka lakukan. Pembelajaran sains dan matematika pada anak tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Arbaya atas tambahan jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari kami persilahkan ya. Baiklah, kami akan membuka sesi yang kedua. Sesi tanya jawab yang kedua ini saya buka untuk dua orang penanya, bisa menyebutkan nama dan kelompoknya. Terima kasih. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya untuk dua orang penanya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya akan menyimpulkan untuk materi hari ini. Kesimpulannya yaitu adapun strategi yang bisa dilakukan guru dalam penerapan pembelajaran matematika, yaitu pertama, lakukan pengulangan, yang kedua, berikan lingkungan yang kondusif, yang ketiga, buat kegiatan belajar menyenangkan, yang keempat, gunakan beragam media. Belajar itu tidak harus berhadapan dengan buku dan alat tulis. Guru sesekali menontonkan video efektif kepada anak sesuai pembelajarannya. Kemudian peran guru dalam pembelajaran sains, yaitu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru dapat mempersiapkan RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang dibuat 1 minggu sekali, mengacu pada tema dan RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang sudah dibuat sebelumnya. Permasalahan yang dialami dalam penerapan pembelajaran sains dan matematika di PAUD adalah kurangnya penguasaan materi pembelajaran dan membelajarkan sains serta keterampilan guru kurang memahami cara-cara pembelajaran sains pada anak usia dini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada jika kesalahan tutur kata maupun perilaku dari kami dan teman-teman kami, kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.